Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Integral tak tentu. Sebelum kita belajar integral, kita sudah belajar tentang turunan atau diferensial. Nah, integral itu adalah lawan dari turunan. Jadi, setiap bilangan itu punya lawannya ya. Misalnya ada penjumlahan, lawannya adalah pengurangan. Pembagian lawannya perkalian. Akar lawannya pangkat. Nah, untuk turunan lawannya adalah integral. Oke, jadi kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang turunan ya. Ciri khas dari turunan itu apa? Pangkatnya berkurang 1. Nah, kebalikannya. Kalau integral berarti pangkatnya bertambah 1. Gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, gini ya. Kalau turunan ciri khasnya adalah pangkatnya berkurang 1. Kalau integral pangkatnya bertambah 1. Kita lihat terlebih dahulu turunan di bawah ini. Nah, kalau kita punya sebuah fungsi fx, x pangkat 3, maka turunannya adalah berapa? Nah, x pangkat 3, kalau kita turunkan, kan jadinya f aksen x ya. X pangkat 3, kita turunkan jadi berapa? 3-nya pindah ke depan, kan jadi 3 ya. X, pangkatnya berkurang 1. 3 kurangi 1 yaitu 2. Nah, X pangkat 3 plus 1, kalau kita turunkan jadinya gimana? Jadinya f aksen x-nya sama dengan, sama ya, 3-nya pindah ke depan, jadi 3x, pangkatnya kurangi 1, 3 kurangi 2, 3 kurangi 1 yaitu 2. 1, kalau kita turunkan jadi berapa? Jadinya 0 ya, atau nggak usah ditulis. X pangkat 3 plus 5, kita turunkan jadi berapa? F aksen x, sama ya, x pangkat 3 kita turunkan jadi 3x kuadrat plus 5 turunkan jadi 0 atau nggak usah ditulis. Yang terakhir juga sama ya, f aksen x-nya sama dengan x pangkat 3 jadinya 3x kuadrat min 10 kita turunkan jadi 0 ya, atau nggak usah ditulis. Nah, dengan pernyataan di bawah ini kita bisa menjawab mengapa disebut integral tak tentu. Nah, kan sebuah fungsi, ini ada berbagai macam fungsi ya. Jika diturunkan adalah 3x kuadrat. Sebaliknya, 3x kuadrat jika kita integralkan, kan akan menjadi berbagai macam fungsi. Di sini bisa x pangkat 3, bisa x pangkat 3 plus 1, x pangkat 3 plus 5, x pangkat 3 min 10, x pangkat 3 plus sejuta, dan lain sebagainya. Nah, angka-angka di sini kan tidak dapat kita definisikan itu berapa ya. Maka dapat kita tulis menjadi integral dari 3x kuadrat yaitu x pangkat 3 plus c. Kenapa plus c? Nah, karena di sini di belakangnya bisa berbagai macam bilangan ya. Bisa plus 1, plus 5, min 10, dan lain sebagainya. C ini dapat kita sebut sebagai konstanta integral. Nah, kita masuk ke rumus dasar integral tak tentu ya. Ini kita bagi menjadi 2 biar gampang mengingatnya. Yang pertama, jika ada integral k terhadap x, maka hasilnya adalah kx plus c. Oke, jadi kan k-nya adalah konstanta ya. Misalnya nanti ada 2, 5, 10 atau yang lainnya. Tinggal kita tulis angkanya, kemudian kita tambah x ditambah c. Misalnya di sini, integral dari 2 terhadap x. Jadinya gimana? Ya udah, 2-nya kita tulis seperti ini ya. Ini kan k-nya tinggal ditulis saja. Berarti ini 2-nya juga sama, tinggal ditulis menjadi 2x. Jangan lupa ditambah c. Oke, ini kan 2 diintegralkan terhadap x. Jadinya 2x ditambah c. Ini juga sama ya. 10 atau integral 10 terhadap x. Jadinya gimana? 10-nya kita tulis, kemudian terhadap x berarti 10x. Jangan lupa ditambah c. Kenapa c? Kan tak tentu ya. Kita tambahkan sebuah konstanta yang kita nggak tahu itu berapa angkanya.
integral 5 terhadap V. Jadinya gimana? Ya udah 5-nya kita tulis. Ini kan terhadap V ya, jadinya 5V plus C. Oke, jadi tinggal angkanya kita tulis. Ya udah terhadap apa? Terhadap X ya, berarti 2X. Terhadap V berarti 5V gitu. Jangan lupa ditambah C, karena integralnya tak tentu. Selanjutnya, jika ada integral AX pangkat N terhadap X, maka integralnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Untuk N-nya tidak sama dengan negatif 1. Oke, mungkin lihat rumusnya agak pusing ya, tapi langsung kita masukkan kayaknya lebih gampang. Integral 4X terhadap X. Oke, kita ikutin dulu ya rumusnya. Di sini ada A per N plus 1. A-nya itu angka yang di depannya X. Koefisiennya itu berapa? Kan 4 ya. 4 per N plus 1. N-nya itu adalah pangkatnya. Oke, N-nya adalah pangkatnya. Di sini X-nya punya pangkat nggak? Punya berapa? 1 ya, cuma tidak ditulis. Oke, jadi N-nya di sini adalah 1 ya. Jangan lupa, N plus 1 berarti 1 ditambah 1. Kemudian X, N plus 1. N-nya tadi kan 1 ya. 1 ditambah 1. Jangan lupa plus C. Gitu. Jadinya gimana? Oke, yang ini kita hapus dulu. Jadinya 4 per 1 tambah 1 berapa? 2. 4 per 2 jadinya 2. X 1 tambah 1 yaitu 2. Jangan lupa plus C. Nah, gitu. Jadi, integral dari 4X terhadap X yaitu 2X pangkat 2 plus C. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada integral 10X pangkat 4 terhadap X. Sama ya, seperti tadi. Jadi, A-nya tinggal kita tulis. A-nya itu berapa ini? Koefisiennya. Yaitu 10 ya. Per N plus 1. N-nya itu kan pangkatnya ya. N plus 1 jadi 4 plus 1 yaitu 5. X. Kemudian pangkatnya. Di sini kan N plus 1 ya. Atau pangkatnya tambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5. Jangan lupa plus C. Atau bisa kita sederhanakan ya. 10 bagi 5 yaitu 2. Jadinya 2X pangkat 5 plus C. Oke, bisa ya. Contoh satu lagi, tadi yang kehapus. Misalnya ada integral dari X kuadrat terhadap X. Jadinya gimana? Nah, X-nya ini kan tadi di sini ada angkanya ya, ada 4, 10. Di sini punya koefisien nggak X-nya ini? Punya ya, berapa? 1. Nah, jadi A-nya itu adalah 1. Oke? Jadinya 1 per N plus 1. N-nya kan 2 ya, pasti pangkatnya itu 2. 2 plus 1 yaitu 3. Kemudian terhadap X ya, jadi X pangkatnya kita tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jangan lupa ditambah C. Nah, gitu. Oke. Jadi pangkatnya sudah pasti kita tambah 1. Di sini kan di sini pertama nggak ada pangkatnya ya. Atau pangkatnya itu 1 berubah menjadi pangkatnya menjadi 2. Pangkatnya 4 berubah menjadi pangkatnya 5. Pangkatnya 2 berubah menjadi pangkatnya 3. Oke. Jadi ciri khasnya adalah pangkatnya bertambah 1. Ini juga sebenarnya sama, pangkatnya bertambah 1. Sebenarnya di sini kan misalnya kita ambil contoh yang 2dx ya. Integral 2dx. Nah, integral 2 terhadap x artinya kan di sini sebenarnya ada x-nya, yaitu 2x pangkat 0 terhadap x. Oke? Jadi 2 ini sebenarnya dari 2x pangkat 0. Kalau x pangkat 0 kan artinya 1. 2 kali 1 sama dengan 2 gitu. Integral 2x pangkat 0 terhadap x, misalnya kita pakai rumus yang di sebelah, sebenarnya sama. Yaitu angkanya 2 ya. Kita tulis 2 per n plus 1. 0 plus 1 yaitu berapa? 0 ditambah 1 sama dengan 1. X pangkatnya di sini 0 ya. 0 tambah 1 yaitu 1 ditambah C. Oke?
Jadi 2/1 X pangkat 1 plus C. Artinya sama ya, 2 dibagi 1 kan 2. X pangkat 1, nggak usah ditulis pangkatnya, ditambah C. Nah, terbukti ya, sebenarnya sama. Rumus yang nomor 1 sama dengan rumus yang nomor kedua. Oke, tapi bagaimana kalau pangkatnya itu pecahan atau X-nya itu dalam akar? Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Contoh yang pertama ya, integral akar X terhadap X. Nah, caranya gimana? Jadi bentuk akar ini, pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk berpangkat. Jadi ingat-ingat lagi ya, tentang sifat-sifat eksponennya. Kalau ada akar X, kalau diubah menjadi berpangkat jadinya berapa? Yaitu X pangkat setengah. Nah, jadi bentuk ini dapat kita ubah menjadi integral X pangkat setengah terhadap X. Setelah itu kita integralkan ya, seperti biasa seperti ini. Yaitu A per N plus 1. A-nya itu berapa di sini? Kan nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Yaitu 1 per N plus 1. N-nya di sini kan setengah ya. Jadinya setengah ditambah 1. Kemudian ada X-nya ya. Pangkatnya itu setengah ditambah 1. Nah, kemudian ditambah C. Nah, jadinya 1 per setengah ditambah 1. Setengah tambah 1 itu berapa? Kan 3/2 ya. Jadinya 1 per 3/2 X pangkat setengah tambah 1, yaitu 3/2 plus C. Gitu. Kenapa ini bisa 3/2? Ingat-ingat lagi ya. Kan di sini ada setengah ditambah 1. Artinya gimana? Satunya kita ubah menjadi bilangan yang penyebutnya itu 2. Yaitu 1/2 sama dengan satunya kita ubah menjadi 2/2 ya. Kan jadinya penyebutnya sudah sama 2. 1 tambah 2 yaitu 3. Jadinya 3/2. Udah jago lah ya. Ini pelajaran sejak SD. Kemudian di sini kan jadinya 1 per 3/2 X pangkat 3/2 plus C. Oke, jadinya gimana? Jadinya kalau ada 1 dibagi 3/2, ya udah tinggal yang bawah ini kita kalikan ke atas. Seret. 1 dikali 2 jadinya 2 per 3. X pangkat 3/2 plus C. Gitu. Nah, seperti ini sebenarnya sudah benar. Tapi kalau di opsi jawabannya bentuknya lain, boleh juga seperti ini. Jadinya 2/3. Di sini kan X-nya ada 3/2 ya. 3/2 kan berasal dari setengah ditambah 1 ya. Atau dari X pangkat 1 dikali X pangkat setengah plus C gitu. Jadinya 2/3 X pangkat 1 tetap X ya. X pangkat setengah jadinya apa? Jadinya akar X ditambah C. Nah gitu. Jadinya 3/2 X akar X plus C. Oke, boleh seperti ini. Kalau di opsi jawaban sudah ada, boleh juga seperti ini. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, yang kedua, di sini ada integral 10x akar X terhadap X. Nah, di sini artinya kan ada integral 10 X di sini punya pangkat ya, yaitu pangkat 1. Kemudian dikali akar X, yaitu X pangkat 1/2 ya, sama seperti tadi. Terhadap X. Jadinya di sini kalau perkalian yang batasnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Nah, misalnya kalau lupa seperti ini, ada A pangkat M dikali A pangkat N, kan artinya sama dengan A pangkat M plus N. Gitu ya. Perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Sama seperti tadi, di sini juga sama ya. Jadinya integral dari 10x, kan ini perkalian ya, sudah sama-sama x. 1 ditambah setengah, jadinya berapa? Oke, seperti tadi ya, 3/2 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita integralkan seperti tadi. Nah, lihat rumus yang di sini ya.
A per N plus 1. A-nya itu adalah koefisiennya. Koefisiennya berapa? Kan 10 ya. Jadinya 10 per N plus 1. N-nya itu berapa? N-nya kan 3 per 2 ya. 3 per 2 plus 1. X. Kemudian pangkatnya juga sama ya. Pangkatnya kan 3 per 2. 3 per 2 ditambah 1 juga. Jangan lupa plus C. Oke? Jadi integral 10x pangkat 3 per 2 terhadap x yaitu 10 per 3 per 2 plus 1 x pangkat 3 per 2 plus 1 plus C. Selanjutnya gimana? 3 per 2 plus 1 itu kita ubah dulu menjadi berapa? 3 per 2. Lihat di sini ya. 3 per 2 ditambah 1. Satunya kita ubah menjadi 2 per 2. Jadinya berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 per 2. Nah, jadinya 10 per 5 per 2 X pangkat 3 per 2 tambah 1. Sama ya, 5 per 2. 5 per 2 plus C. Sama dengan, nah, kita lanjut ke samping. 10 dibagi 5 per 2. Jadinya berapa? Kalau ada pembagian seperti ini, langsung saja 10-nya kita kalikan yang bawah. Jadinya berapa? 20 ya. Jadinya 20 per sisanya berapa? 5. 20 per 5. Kemudian masih ada ya di sini X pangkat 5 per 2 plus C. Kalau masih bingung kenapa di sini 10 dibagi 5 per 2 sama dengan 20 per 5, kan artinya 10 dibagi 5 per 2. Kalau kita ubah jadi perkalian, kan 10 dikali, jadinya berapa ini? Dibalik ya, pembagian jadi perkalian, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti dikali 2 per 5. 10 kali 2 yaitu 20, tetap dibagi 5. Jadinya 20 per 5. Sama ya, seperti ini. Jadinya 20 per 5 yaitu berapa? 4 ya. X pangkat 5 per 2. 5 per 2 kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadinya berapa? 2,5 ya. Nah, ditambah C. Nah, di sini kan ada 4x pangkat 2,5 plus C. Pangkatnya ini bisa kita ubah juga menjadi 4. Kan di sini ada x pangkat 2 yaitu x kuadrat dikalikan dengan x pangkat setengah ya. X pangkat setengah ditambah C. Gitu. Jadi kalau di sini ada pangkat 2,5 dapat kita pisah. Yang pertama jadi x kuadrat, yang kedua menjadi x pangkat setengahnya. Jadinya 4 x kuadrat, kalau ada x pangkat setengah dapat kita ubah menjadi apa? Menjadi akar x ditambah C. Begitu. Paham ya? Jadi kalau ada akar x kita ubah menjadi pangkat setengah. Kalau dari akhir ada pangkat setengah, kita ubah lagi menjadi akar x gitu. Tapi kalau di opsi jawaban seperti ini sudah ada, ya udah, nggak usah ditulisin seperti ini. Oke? Nah, integral dari 2x kuadrat plus 4x plus 5 terhadap x yaitu berapa? Di sini kita integralkan masing-masing ya tiap-tiap sukunya. 2x kuadrat kita integralkan terlebih dahulu. Jadinya berapa? Yaitu koefisiennya yaitu kan 2 ya. Per n plus 1. Pangkatnya ditambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. X. Kemudian pangkatnya tambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. Plus 4x. Koefisiennya yaitu 4 per pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya kan di sini ada pangkat 1 ya. 1 tambah 1 yaitu 2. X. X-nya di sini pangkat 1. Kita tambahkan 1 jadinya 2. Ditambah kalau ada angka saja atau konstanta, kita integralkan menjadi apa? 5x. Kemudian ditambah C karena integralnya tak tentu. Jadinya 2 per 3x pangkat 3 tetap ya 2 per 3x pangkat 3 ditambah
4 bagi 2 yaitu 2. Jadinya 2x kuadrat plus 5x plus C. Nah, gitu. Nah, satu lagi ya. Ini yang terakhir. Jika ada integral dari 3x min 1 dikali x plus 3 terhadap x. Caranya gimana? Nah, di sini kan bentuknya perkalian ya. 3x min 1 dikali x plus 3. Jadi jangan langsung diintegralkan. Pertama kita kali silangkan dulu, baru kita integralkan. Jadinya integral 3x dikalikan x. Kan jadinya 3x kuadrat ya. 3x dikalikan dengan 3. Jadinya plus 9x. Min 1 kali x jadinya min x. Min 1 dikali 3 jadinya min 3 dx. Di sini ada 9x kurangi x ya. Bisa kita hitung dulu. Jadinya integral 3x kuadrat plus 9 kurangi 1 yaitu 8x ya. Min 3 dx. Nah, kalau bentuknya sudah penjumlahan atau pengurangan, masing-masing kita integralkan. Jadinya 3x kuadrat kita integralkan jadi berapa? Koefisiennya kita tulis terlebih dahulu. Koefisiennya kan 3 per n plus 1. Pangkatnya ditambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. X pangkat n plus 1 yaitu pangkatnya tambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. Ditambah 8x. Koefisiennya 8 per n plus 1. N itu pangkatnya ya. Pangkatnya kan di sini ada pangkat 1. 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian ada x pangkat 1 ditambah 1 yaitu 2. Min, kalau 3 diintegralkan jadinya apa? 3x. Nah, selesai ya. Tinggal ditambah C. Jadinya 3 per 3 yaitu 1 ya. Atau nggak usah ditulis jadinya x pangkat 3. Ditambah 8 per 2 yaitu 4. Jadinya 4x kuadrat. Min 3x plus C. Oke? Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita kali silangkan dulu. Kalau ada yang sama kita jumlahkan ya. Baru masing-masing kita integralkan. 3x kuadrat jadinya kan koefisiennya itu 3. Kita tulis terlebih dahulu. Dibagi n plus 1. N itu kan pangkatnya ya. Pangkatnya 2. 2 tambah 1 yaitu 3. Kemudian ada x. Pangkatnya 2. Kita tambah 1 jadinya pangkat 3. 8x pangkat 1. Kita integralkan menjadi 8 per n plus 1. Pangkatnya kan 1. 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian di sini ada x. X-nya kan pertama pangkat 1. Kita tambah 1 menjadi pangkat 2. Kalau ada angka saja, kita integralkan menjadi, tinggal kita tambahin dengan x. Oke? Yang penting jangan lupa, ciri khas dari integral adalah pangkatnya kita tambah dengan 1. Oke? Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.